Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Wahai para pecinta Al-Quran, pemirsa di mana saja berada, apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di muka bumi ini kita hidup dalam kehidupan tidak akan pernah lepas dari cara, metode ataupun kaifiah. Jangankan manusia, burung saja yang terbang, burung yang hidup kesehariannya butuh cara untuk mencari makan demi melangsungkan hidupnya. Serigala butuh cara bagaimana dia harus melanjutkan hidupnya bersama anak-anaknya. Begitu juga dengan manusia yang dititipkan akal dan nafsu, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan hal itu untuk menyimpan ilmu-ilmunya Allah, terutama Al-Quranul Karim. Dan untuk memahami Al-Quran kita butuh cara. Banyak cara, metode yang diluncurkan oleh alim ulama kita, baik di dunia ataupun di negara kita Republik Indonesia. Salah satu metode yang pada kesempatan ini saya akan coba ajak kita bersama untuk mempelajarinya, yaitu metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis dalam membantu anak didik dalam belajar ilmu tajwid Al-Quranul Karim. Oke pemirsa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita akan dengarkan motivasi dari Rasulullah SAW yang telah didukil 14 abad yang lalu, namun sampai saat ini masih terngiang di telinga kita dan kita menjadi termotivasi untuk belajar Al-Quran. Di mana beliau bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita dikatakan baik oleh Allah dan Rasulnya hanya dengan membaca Al-Quran atau mau belajar saja. Belum bisa, tapi mau belajar Al-Quran. Nah, setelah kita mampu atau bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tersirat ada kewajiban untuk mengamalkannya. Luar biasa sekali Rasulullah memberikan motivasi. Selain kita bisa, namun jangan pelit, harus diamalkan kepada orang lain. Di sisi lain, Rasulullah memberikan gambaran betapa indahnya orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar selalu mendapatkan keberuntungan ditemani oleh malaikat. Beliau bersabda, "Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta." Kalau dalam riwayat An-Nasa'i mengatakan wa yuta'ti'u, tapi sama-sama artinya dan tujuannya. Wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Qur'anul Karim, maka para malaikat selalu bersamanya, di mana malaikat ini yang sangat agung serta taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak pandai membaca Al-Quran, terbata-bata, susah, mempunyai agak sedikit kesulitan dalam mengucapkan bait atau huruf dalam Al-Quran Karim, maka dia tetap mendapatkan 2 pahala. Pertama, dia mendapatkan pahala mau untuk belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, dia mendapatkan pahala lafalkan Al-Quran atau membacanya. Subhanallah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Allah. Melainkan a, alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Jadi per huruf dikasih atau diganjar 10 ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu tidak ada sulitnya kita belajar. La astashilanna su'ba au udrikal muna. Ini motivasi kita. Aku akan jadikan perkara yang sulit ini menjadi mudah sampai aku menemukan cita-cita sejatiku. Subhanallah, tabarakallah, Allahumma salli wa sallim barik alaih. Maka oleh sebab itu
kita butuh guru, dan guru juga butuh cara mendidik muridnya. Dan murid sangat-sangat luar biasa bisa memahami dengan metode-metode yang telah diberikan, dan salah satunya metode yang kita pelajari ini yaitu metode Asy-Syafi'i. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, wal akhdhu bit tajwidi khatmul lazim man lam yujawwidil qur'ana athim li'annahu bihi ilahun anzal wa hakadha minhu ilaina wasal. Membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran atau memperbaiki bacaannya, maka dia akan berdosa. Tentu berdosa. Karena dengan tajwid inilah Allah menurunkan Al-Quran, dan dengan tajwid pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dimana ini sangat-sangat memberikan pelajaran bagi kita betapa kita harus untuk berjuang belajar ilmu tajwid. Karena Anda bisa saja membaca Al-Quran dengan hanya enak hatinya saja, tapi bukan itu yang diinginkan. Ini bukan koran. Kalau koran kita baca mungkin seenak hati kita baca, oke-oke saja. Tapi kalau Al-Quran harus warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan perlahan, penuh kehati-hatian. Karena bagaimanapun Al-Quran adalah hal yang sangat suci, firman yang sangat suci, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu kita mengenal alif lam atau al. Al ini dibagi dua. Pertama ada namanya al-qamariyah dan ada asy-syamsiyah, al-syamsiyah. Al-qamariyah apabila alif lam bertemu dengan huruf yang 15, yaitu a, ba, ja, ha, kha, a, ghain, fa, o, ka, la, ma, wa, ha, ya, maka dibaca terang dan jelas atau qamariyah, al-qamariyah. Kita langsung saja ke contohnya, karena hal ini sangat mudah kita ingat. Begitu kita praktekkan maka langsung akan menyentuh, insya Allah tidak akan lupa. Contohnya untuk al-qamariyah, al-ba, alif lamnya sukun, maka kita baca jelas. Al-fil, alhamdu, al-yatima, al-ahadu, al-wadud, Al-Quran, Al-Hadi, Al-Ghafur, Al-Karim, Al-Jibal, Al-Qari'ah. Jelas. Dan tidak ada samar-samarnya dalam bacaan ini. Maka tentu kita sudah bisa membedakan mana asy-syamsiyah dan mana al-qamariyah. Contoh untuk yang asy-syamsiyah sekarang. Di mana ketika asy-syamsiyah atau al bertemu dengan 14 huruf. Salah satu dari 14 itu, yaitu ta, sa, da, za, ra, za, sa, sya, so, do, to, zo, la, na. Nah, apabila al bertemu salah satu dengan huruf yang 14 ini, maka hukum bacaannya adalah asy-syamsiyah. Langsung kita masuk ke contohnya. Ad-din bukan sukun tapi tasydid. Ad-din sudah menjadi suatu pembeda bagi kita. Kita enak membedakannya. Yang tadi al-qamariyah menggunakan al yang sukun, dan sekarang dia menggunakan tasydid. Ad-din, al-lail, at-taubah, an-nas, ar-rahim, ar-rahman, at-tariq, as-sama, asy-syamsu, al-thawab, az-zaitun, az-zalimin. Inilah contoh-contoh dari asy-syamsiyah. Maka apabila kita bedakan dengan al-qamariyah dan asy-syamsiyah, sangat jauh bedanya, hurufnya juga berbeda dan tata cara membacanya juga berbeda. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah. Dengan metode Asy-Syafi'i ini sangat mudah kita ingat, ringkas, padat dan jelas.
dalam pembahasan-pembahasannya akan terus seperti air mengalir yang insya Allah cepat dipahami, enak sejuk di hati, dan tidak akan pernah mengalami kesulitan bagi anak didik untuk. Oke, baik para pemirsa yang berbahagia, kita langsung saja praktekkan alif lam qamariyah dan al syamsiyah dalam surah Al-Fatihah. Kita sama-sama buka. Untuk pertama, saya akan contohkan kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alham alif lam qamariyah sukun jelas al-qamariyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam bertemu dengan ha, al-ha. Jelas. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-ra. Alif lam bertemu dengan ra. Tasydid, kita bacanya samar. Maka alif lam syamsiyah. Sudah jelas kentara bedanya? Alhamdulillah, kita sudah paham. Sejauh ini aja saya pikir kita sudah paham. Terus kita lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Indah di hati, nyaman rasanya, sejuk, dan membuat kita tenang ketika kita baca Al-Quran dengan tajwid. Oke, bisa-bisa saja Anda baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dolin amin. Tapi kan gak jelas. Kita baca sembarangan, semberaut, hati makin gondok, jengkel, mangkel. Gak ada asyifa, gak ada obat di situ. Maka dengan tajwid ini kita baca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga kita menjadi ahlul Quran dan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan syafa'ah Al-Quranul Karim. Terima kasih. Tetap bersama kami di metode tajwid, yaitu metode Asy-Syafi'i. Semoga berkah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.